Perkenalkan, nama saya Sela Yunanda, NIM 3520190001, Prodi Sosiologi, Fiskom, UKSW Salatiga. Saya akan mengangkat judul tentang Stop Menyalahgunakan Media Sosial untuk Aksi Kekerasan Seksual, yang kemudian akan saya analisis menggunakan pisau teori postfeminisme. Terdapat 9 jenis tindak kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS, dan saya akan mengangkat salah satu jenis tindak kekerasan seksual, yaitu mengenai pelecehan seksual. Saya membuat video aksi ini untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi saya dalam rangka kampanye advokasi virtual agar kaum milenial sadar akan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, dan RUU PKS sebagai payung hukum komprehensif untuk dasar bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara maksimal, yang dimana RUU PKS ini diusulkan masuk prolegnas prioritas 2021 dan akan segera disahkan. Diagram tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram tersebut seperti fenomena gunung es, yang artinya dalam situasi yang sebenarnya kondisi perempuan di Indonesia itu mengalami kehidupan yang tidak aman. Kemudian kekerasan terhadap anak perempuan meningkat sebanyak 2.341 kasus. Lalu data pengaduan kasus cybercrime di tahun 2019 adalah terbanyak sebanyak 281 kasus. Kita tahu bahwa postfeminisme merupakan gerakan feminisme yang muncul pada gelombang keempat untuk mengkritisi feminisme sebelumnya, dan yang dikejar adalah yaitu mengenai penempatan gerakan feminis yang ditekankan pada perbedaan atau bukan lagi pada kesetaraan seperti gerakan feminisme yang sebelumnya. Kemudian basis atau fokus kajiannya yaitu pada media sosial dan lahirnya budaya populer pada revolusi industri 4.0. Jadi tentang bagaimana cara menginterpretasikan media dalam tubuh, sehingga jika media disalahgunakan dapat menimbulkan tindakan pelecehan seksual. Foto dan video porno seorang mahasiswi di Kebumen, Jawa Tengah beberapa hari terakhir ini beredar luas dan menjadi konsumsi warga. Tersangka penyebar foto dan video tersebut ternyata adalah mantan tunangan korban yang merasa sakit hati diputus cintanya. Pelaku lalu menyebarkannya melalui jejaring sosial Facebook kepada teman dan dosen korban. Ini di HP-nya coba Mas ya, ada nggak ya? Foto-foto porno seorang mahasiswa berinisial AMS yang kuliah di Sekolah Tinggi Kesehatan di Gombong beredar luas di Kebumen, Jawa Tengah. Selain itu, video mesum yang juga menampilkan sang mahasiswi juga beredar luas di kalangan masyarakat. Foto-foto porno ini awalnya diunggah ke media sosial Facebook. Dan setelah diselidiki polisi, pelaku yang menyebarluaskan foto dan video porno ini adalah seorang pemuda berinisial IR yang merupakan mantan tunangan korban. Sakit hati karena diputus secara sepihak, IR kemudian mengunggah foto dan video porno tersebut ke media sosial Facebook dan dikirim kepada teman dan dosen korban. Kenapa disebarnya? Karena saya masih sakit hati karena waktu itu udah mau nikah dijanji-janjiin itu, ternyata dia ninggalin saya karena laki-laki lain, Pak. Foto sama video itu yang buat siapa? Saya, Pak. Berdua? Iya. Nggak ada paksaan gitu? Nggak ada. Akibat ulahnya tersebut, IR yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta ini harus berurusan dengan polisi. Tersangka ditangkap di kosnya di Jakarta. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 buah telepon genggam dan komputer jinjing milik pelaku yang berisi foto dan video porno yang diambil pelaku bersama korban di sebuah hotel di Purwokerto. Tersangka pun terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Yondaryono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Jadi dalam contoh berita tersebut terjadi kekerasan seksual berbasis siber dalam kategori revenge porn yang sangat erat dengan perkembangan teknologi seperti penggunaan gadget yang semakin banyak, tetapi kesadaran tentang konsekuensi penggunaannya itu masih minim.
Jadi di mana si pelaku ini yang merupakan seorang mahasiswa berinisial IR merasa sakit hati setelah diputus cintanya oleh mantan tunangannya berinisial AMS yang lebih memilih pria lain dibandingkan dirinya. Oleh karena itu, dia balas dendam dengan menyebarkan foto dan video porno si korban di media sosial Facebook. Kekerasan seksual berbasis siber sendiri yang dilakukan di dunia maya namun tetap memiliki dampak di dunia nyata, terutama bagi korban yang mayoritas adalah perempuan dan pelakunya adalah pasangannya sendiri. Namun, ada juga yang dilakukan oleh orang lain, yang misal ada yang mencuri laptop atau gadget si korban, atau asal ambil di media sosial lalu diedit sendiri dan disebarluaskan. Nah, dampaknya yaitu bagi si korban seperti gangguan psikologis yaitu depresi dan trauma, malu untuk keluar rumah, takut, dicemooh, serta dapat merusak reputasi si korban. Nah, kasus-kasus ini tuh disebabkan oleh karena seseorang itu terlalu percaya pada pasangannya atau pacarnya, namun tidak menyadari mengenai konsekuensi atau ancaman yang sedang mengintainya. Kemudian, banyak sekali berita-berita tentang kasus kekerasan seksual berbasis siber tentang pelecehan seksual terhadap anak atau dikenal dengan istilah grooming, di mana pelaku membuat akun palsu, misal mengatasnamakan guru dari si anak ini dan meyakinkan korban untuk mengirimkan gambar telanjang atau alat kelaminnya, kemudian dikirimkan melalui media sosial seperti WhatsApp. Peran dan langkah yang dapat kita ambil untuk meminimalisasi kasus kekerasan seksual berbasis siber adalah bijaklah dalam menggunakan media sosial, serta berhati-hatilah ketika berpose dan jangan mudah terhasut oleh perkataan orang lain. Dalam postfeminisme, pornografi digunakan sebagai kesadaran seksualitas perempuan yang ingin melampiaskan hasratnya, tetapi janganlah untuk merekam dan menyebarluaskan di media sosial. Lalu, untuk mencegah kasus pelecehan seksual berbasis siber terhadap anak adalah dengan pendampingan dan pengawasan dari orang tua serta pembatasan waktu menggunakan gadget. Di masa pandemi COVID-19 ini, solusi yang dapat ditawarkan dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan seksual agar setiap orang tidak harus langsung ke kantor polisi atau mungkin ia sendiri takut untuk melapor secara langsung adalah dengan adanya pengaduan secara online atas kasus kekerasan seksual seperti pelecehan seksual dan yang lainnya. Dan kemudian adanya konseling secara online seperti tentang pendidikan gender kepada masyarakat untuk pencegahan kasus-kasus kekerasan seksual yang lainnya. Dari pemaparan singkat dan contoh-contoh kasus tadi, maka adanya RUU penghapusan kekerasan seksual sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisasi tindak kekerasan seksual. Mari kita bersama-sama menyuarakan pendapat dan aspirasi kita, serta kita juga harus menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Sekian video dari saya, terima kasih.